Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hangat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan sebuah ulasan dan pandangan saya mengenai masalah penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar saya. Dengan judul Diglosia Pedesaan Jawa, Stigma Urbanitas Linguistik terhadap penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi Alpha. Yang pertama, bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sarana membentuk identitas, cara berpikir, dan posisi seseorang di tengah masyarakat. Cara seseorang berbicara seringkali menjadi dasar penilaian, baik disadari maupun tidak. Di Indonesia sendiri, kondisi semakin kompleks karena masyarakat hidup dalam keberagaman bahasa daerah yang sangat kaya. Di wilayah pedesaan Jawa, bahasa daerah masih menjadi bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Jawa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol sopan santun, hierarki sosial, dan rasa hormat. Penggunaan ngoko dan krama mencerminkan relasi sosial sudah mengakar lama dalam budaya masyarakat. Oleh karena itu, bahasa Jawa sering dipandang sebagai identitas asli yang harus dijaga dan diwariskan. Namun, bersamaan dengan itu, anak-anak generasi Alpha tumbuh dalam sistem pendidikan yang menekankan penggunaan bahasa Indonesia secara usia dini. Bahasa Indonesia digunakan dalam buku pelajaran, kegiatan belajar mengajar, upacara sekolah, serta komunikasi formal antara guru dan siswa. Secara normatif, hal ini bertujuan baik, yaitu membentuk kemampuan berbahasa nasional yang kuat sejak dini. Masalah muncul ketika dua sistem bahasa ini bertemu di ruang sosial yang sama, tanpa pemahaman yang seimbang. Inilah yang disebut sebagai diglosia. Diglosia pada dasarnya adalah kondisi wajar dalam masyarakat multibahasa. Namun, di pedesaan Jawa, diglosia sering berkembang menjadi konflik makna dan nilai. Bayangkan, pemandangan indah di tengah hamparan sawah hijau pedesaan Jawa, di mana seorang anak kecil dengan penuh semangat berkata lantang, "Saya ingin belajar menjadi pemimpin bahasa yang adil dan beradab." Kalimat itu disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tiba-tiba menuai tatapan heran dari warga sekitar. Saat itulah kita menyaksikan potret nyata diglosia pedesaan Jawa saat ini. Kondisi di mana dua bahasa hidup berdampingan, namun justru menciptakan jarak yang tak terucapkan. Di pedesaan Jawa yang mayoritas bahasa Jawa dengan tingkatan krama inggil dan ngoko menjadi varian tinggi digunakan dalam upacara adat, gotong royong, dan kehidupan sehari-hari yang syarat nilai luhur. Sementara itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional masuk melalui kurikulum sekolah dasar, upacara bendera setiap Senin, dan berbagai program penguatan karakter dari Kementerian Pendidikan. Ini sebenarnya adalah kekayaan budaya yang luar biasa, bukanlah pesaing satu sama lain. Namun, realitas tahun 2025 menunjukkan sebuah tantangan halus. Generasi Alpha, anak-anak usia 5 hingga 12 tahun diajari menggunakan bahasa Indonesia setiap hari agar memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Mereka dengan percaya diri mengucapkan kalimat seperti, "Mari kita jaga lingkungan bersama-sama demi generasi mendatang." Dengan ejaan dan tata bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, respon dari warga seringkali berupa pandangan bahwa itu adalah urbanitas linguistik, sebuah gaya kota yang kurang akrab dengan nuansa desa yang hangat. Bukan karena penolakan yang sadar, melainkan karena kebanggaan alami terhadap warisan leluhur yang telah teruji waktu. Bahasa daerah diposisikan sebagai bahasa yang dianggap paling pantas digunakan di lingkungan desa. Sementara bahasa Indonesia sering dianggap sebagai bahasa luar. Akibatnya, ketika anak-anak menggunakan bahasa Indonesia di luar konteks sekolah, respon sosial yang mereka terima cenderung negatif. Penggunaan bahasa Indonesia sering diasosiasikan dengan gaya hidup perkotaan, sikap modern yang berlebihan, atau bahkan dianggap sebagai bentuk jarak dengan lingkungan sekitar. Muncul anggapan bahwa anak-anak yang berbicara bahasa Indonesia adalah anak yang sok kota atau selalu bergaya urban. Fenomena ini dapat disebut sebagai stigma urbanitas linguistik, yaitu anggapan bahwa bahasa Indonesia merepresentasikan identitas urban dan bukan identitas pedesaan. Padahal bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang seharusnya netral dan dapat digunakan oleh siapapun dan dimanapun. Dampak dari stigma ini sangat terasa pada anak-anak generasi Alpha. Mereka berada dalam posisi yang membingungkan. Di sekolah, mereka dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun di rumah dan lingkungan sosial, mereka justru merasa tidak nyaman menggunakan bahasa tersebut.
Skenario seperti itu mencerminkan keadaan nyata di Indonesia saat ini. Survei nasional menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat di wilayah rural Jawa masih mendominasi penggunaan dialek lokal dalam komunikasi harian. Sementara kebijakan nasional mendorong bahasa Indonesia sebagai perekat bagi 270 juta jiwa kita yang multi etnis. Tantangan menjadi semakin kompleks karena anak-anak generasi Alpha berpotensi menjadi bilingual yang luar biasa, mampu menjembatani tradisi dan modernitas. Namun, jika stigma tadi sengaja ini terus berlanjut, mereka bisa saja ragu memilih jalan mana yang harus ditempuh. Apakah mempertahankan kehalusan krama yang penuh sopan santun, atau mengejar prestasi nasional melalui bahasa Indonesia yang fasih. Situasi ini selaras sempurna dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahasa bukanlah alat pembeda, melainkan jembatan emas yang menghubungkan hati kita semua. Di desa-desa Jawa, tempat gotong royong lahir dari dialog krama yang hangat, bahasa Indonesia justru datang untuk melengkapi, membantu anak-anak kita bersaing di era digital nasional dengan penuh percaya diri. Anak-anak akhirnya belajar menyesuaikan diri bukan berdasarkan konteks, melainkan berdasarkan rasa takut akan penilaian sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak dalam berbahasa dan mengekspresikan diri. Lebih jauh lagi, konflik kebahasaan ini dapat mempengaruhi pembentukan identitas anak. Anak-anak generasi Alpha hidup di era globalisasi dan teknologi digital. Mereka membutuhkan kemampuan berbahasa yang fleksibel dan adaptif. Jika sejak kecil mereka sudah dibebani stigma kebahasaan, maka proses pembentukan identitas bisa menjadi tidak sehat. Padahal, penguasaan lebih dari satu bahasa seharusnya menjadi keunggulan. Anak-anak di pedesaan Jawa sebenarnya memiliki modal linguistik yang kuat karena mampu memahami bahasa daerah sekaligus bahasa Indonesia. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Bahasa daerah berperan sebagai sarana pewaris budaya dan identitas lokal, sedangkan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa dan sarana pendidikan. Peran orang tua, pendidik, dan masyarakat sangat penting dalam membentuk sikap berbahasa anak. Anak perlu diberi pemahaman bahwa menggunakan bahasa Indonesia tidak berarti meninggalkan budaya lokal, dan menggunakan bahasa daerah tidak berarti kurang mencintai bangsa. Ubah stigma ini menjadi kekuatan melalui 3 langkah inklusif yang bisa kita terapkan bersama tanpa membebani siapapun. Pertama, di ranah pendidikan hibrid di sekolah desa, guru dan orang tua dapat berkolaborasi menciptakan pelajaran krama Indonesia, di mana anak-anak diajarkan kalimat seperti saya menghormati bapak dan ibu dengan tulus, disandingkan dengan langsung dengan kulo nyuwun agung pambersone dalam krama Jawa. Ini bukan penggantian satu bahasa dengan yang lain, melainkan pengayaan yang terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak Alpha hingga 30% lebih tinggi, sebagaimana model pendidikan bilingual dari UNESCO. Yang kedua, ada kampanye keluarga bernama Bangga Ganda. Di rumah-rumah sederhana desa, kita rayakan malam cerita bilingual. Setiap minggu, orang tua menceritakan kisah wayang kulit dengan krama yang indah. Lalu anak melanjutkan narasi dalam bahasa Indonesia yang lancar. Langkah ini secara lembut menghilangkan persepsi urbanitas, menggantikan dengan rasa bangga bersama. Bahasa Jawa sebagai akar yang kuat, bahasa Indonesia sebagai sayap yang membawa kita melambung tinggi. Dan yang ketiga, ada pembentukan komunitas desa melalui forum dialog bahasa Pancasila di Balai Desa. Diskusi bulanan ini menjadi wadah bagi warga berbagi pengalaman sukses anak Alpha yang berprestasi di lomba nasional bakat bahasa Indonesia sambil tetap menghormati tradisi krama. Hasil akhirnya, desa kita berubah menjadi laboratorium persatuan nasional, di mana generasi Alpha tumbuh dengan kepercayaan dari bilingual yang tak tertandingi. Jika keseimbangan ini dapat diwujudkan, maka diglosia tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekayaan linguistik. Anak-anak dapat tumbuh sebagai generasi yang bangga terhadap bahasa daerahnya, sekaligus percaya diri menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan profesional. Dengan demikian, penerimaan terhadap keberagaman bahasa perlu ditanamkan sejak dini. Bahasa seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan, bukan batas yang memisahkan. Terima kasih. Hal tersebut mengakhiri dari ulasan dan pandangan saya terkait topik yang saya pilih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.